Selamat datang di pembelajaran kimia bersama Bu Rina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, atau teorinya biasa disebut dengan teori FSEPR. Atau bentuk molekul juga dapat diramalkan berdasarkan jumlah domain, atau disebut juga dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Domain adalah pasangan elektron. Pada teori FSEPR membahas tentang gaya tolak-menolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas jumlah domain, yang berarti jumlah pasangan elektron. Jadi dapat dikatakan bahwa teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori FSEPR. Jumlah domain elektron atau pasangan elektron dapat ditentukan dari setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal rangkap atau rangkap 3, dan setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Domain elektron dapat dibedakan menjadi dua, yaitu domain elektron ikatan atau DEI, yang disebut juga dengan pasangan elektron ikatan atau PEI. PEI merupakan pasangan elektron pada atom pusat yang terikat dengan atom lain secara kovalen. Yang kedua yaitu domain elektron bebas atau DEB, yang disebut juga dengan pasangan elektron bebas atau PEB. PEB merupakan pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Jumlah domain atau pasangan elektron dapat menggambarkan bentuk geometri suatu senyawa. Rumus yang digunakan untuk meramalkan geometri molekul suatu senyawa yaitu dengan menggunakan rumus tersebut, di mana A merupakan atom pusat, X merupakan atom yang terikat pada atom pusat, E merupakan domain elektron bebas, N jumlah DEI, dan M jumlah DEB. Prinsip dasar teori domain yaitu antar pasangan elektron atau antar domain atom pusat akan saling tolak-menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Urutan tolakan domain elektron antara PEB dengan PEB akan lebih besar dibandingkan dengan PEB dengan PEI. Begitupun dengan PEB dengan PEI lebih besar dibandingkan dengan PEI dan PEI. Yang perlu diperhatikan untuk menentukan domain pada atom pusat, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Sebagai contoh yaitu menentukan PEI dan PEB pada H2O, yaitu dengan menggambarkan struktur Lewis. Dari struktur Lewis tersebut dapat terlihat pada atom pusat, yaitu pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Sehingga diketahui pada H2O memiliki dua ikatan tunggal yang berarti dua domain dan dua DEB yang berarti dua domain, sehingga jumlah domainnya menjadi 4. Sebelumnya kita sudah menentukan jumlah PEI dan PEB pada molekul H2O. Maka kita dapat menentukan tipe molekul H2O dari rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu di mana A sebagai atom pusat, X sebagai pasangan elektron ikatan, dan E sebagai pasangan elektron bebas. Jumlah PEI yaitu sebanyak 2, PEB 2, sehingga rumus molekul H2O yaitu AX2E2. Bentuk geometri molekulnya yaitu planar bentuk V. Contoh lain dalam menentukan geometri molekul yaitu pada molekul BeF2. Pada contoh tersebut terdapat langkah-langkah dalam menentukan bentuk molekul. Contoh berikutnya yaitu menentukan geometri molekul NH3. Langkah penyelesaiannya sama dengan contoh sebelumnya. Langkah awal yaitu melakukan konfigurasi. Setelah konfigurasi sudah dilakukan, kita tentukan elektron valensi. Lalu elektron valensinya digunakan untuk menentukan rumus Lewis. Dari rumus Lewis tersebut dapat ditentukan PEI dan PEB-nya pada atom pusat.
Jumlah PeI dan PeB-nya dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh rumus AX3E1 yang berbentuk piramida trigonal. Menentukan PeB tanpa struktur Lewis, yaitu dengan menggunakan rumus tersebut, di mana E merupakan PeB, F merupakan elektron valensi atom pusat, dan X merupakan jumlah elektron terikat. Sebagai contoh yaitu menentukan PeB dari H2O. Elektron valensi dari oksigen adalah 6, jumlah elektron terikatnya yaitu 2, maka pasangan elektron bebasnya yaitu 2. Hasilnya sama dengan menggunakan struktur Lewis, yaitu jumlah PeB sebanyak 2. Tabel ini merupakan tabel bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Sekian pembelajaran kimia dengan Bu Rina hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.